Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi hari ini materinya kan adalah tentang membangun strategi investasi ya, atau biasanya saya sebut dengan crafting your investment blueprint. Jadi memang kenapa crafting nih? Karena masing-masing orang pasti ada strateginya sendiri, beda-beda tergantung dengan kebutuhan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke materi, ini saya ada satu video menarik nih, yang mungkin bisa kita tonton bersama dulu. Intip Pak. Hai. Ada kau. เป็นคนลุกโลกใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Oke, nah jadi dari video itu ya Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Mungkin ada nih beberapa dari kita yang juga relate atau pernah mengalami hal yang sama. Misalkan kita udah tahu nih kita mau beli apa, kemudian berapa budget yang kita butuhkan dan kita juga udah nabung nih buat itu. Kita udah nabung, udah irit-irit juga pengeluaran lainnya, tapi pas kita selesai nabung, itu justru kita tetap nggak kebeli barangnya. Karena apa? Karena oh harga barangnya naik. Atau biasa yang kita sebut dengan inflasi. Nah, makanya bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya menabung aja itu nggak cukup. Kita perlu imbangi juga dengan apa? Dengan investasi untuk mengcounter si inflasinya tadi. Nah, sebelum kita mulai ngomongin tentang investasi nih, kita perlu pahami dulu sebenarnya selama ini kita tuh pola belanjanya itu seperti apa sih gitu. Ketika kita menerima gaji, sebenarnya apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita banyakkan pakai untuk membiayai gengsi atau kita pakai untuk hal-hal yang memang akan berguna untuk kita di masa depan? Misalkan untuk investasi atau untuk pendidikan. Jadi ada dua jenis ya untuk pola belanja.
Nah, yang pertama itu adalah orang yang pada saat menerima gaji, gajinya ini dialokasikan untuk belanja dulu. Jadi dia belanja dulu, habis itu baru kalau ada sisanya, baru nih nanti diinvestasikan. Nah, kekurangannya dari tipe yang pertama ini adalah biasanya tipe yang pertama ini lama-lama akan lupa nih sama investasinya. Karena kan nggak rutin ya tiap bulan. Kadang ada, kadang nggak ada, kadang banyak, kadang dikit. Dan nanti pengelolaan keuangannya dan perhitungannya juga akan nggak begitu rapih ya. Jadi nggak optimal nantinya. Nah, tipe yang kedua, ini ada yang dia save first and spend what is left. Jadi dia akan menyisihkan dulu nih sebagian dana untuk investasi, baru kemudian sisanya ini dicukupkan untuk kebutuhan dan juga keinginannya. Nah, di sini mungkin kelihatannya kayak, aduh berat kali ya untuk menyisihkan dana dulu untuk investasi gitu. Tapi yang di sini pentingnya adalah komitmen dan konsistensi ya Bapak Ibu. Jadi bisa start small dulu dari nominal kecil, yang penting kita bangun dulu nih habit untuk kita berinvestasi setiap bulan secara rutin. Nah, nanti lama-lama juga pasti akan menjadi bukit gitu. Nah, jadi kita mengenal ada yang disebut dengan personal financial steps. Di mana sebelum berinvestasi sebenarnya ada dulu nih tahapan-tahapan lain yang harus kita penuhi. Di mana yang paling dasar adalah kita men-tackle atau melunasi hutang-hutang yang bunganya ini tinggi. Misalkan cicilan-cicilan atau pinjaman-pinjaman yang membebankan kita dengan bunganya yang tinggi. Selanjutnya baru ada kita kumpulkan dana darurat dan asuransi, kemudian baru kita kembangkan investasi kita, dan rencanakan pensiun kita atau dana pensiun. Nah, yang menarik di sini ada emergency fund dan insurance atau dana darurat dan asuransi. Nah, ini salah satu hal yang penting ya Bapak Ibu ya, yang mungkin sering terlewatkan nih sama orang-orang. Kadang orang-orang langsung masuknya ke investasi ya. Padahal untuk dana darurat dan asuransi ini penting banget nih untuk kita. Karena dia akan memberikan rasa aman dan juga proteksi apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak kita inginkan. Jadi sekarang kita harus mulai ubah mindset dulu nih, bahwa sebenarnya menabung aja nggak cukup. Di mana menabung itu kan beda ya dengan investasi. Kalau menabung itu hanya melindungi uang kita aja nih, nominalnya berapa. Sedangkan kalau misalnya kita investasi, kita memberikan ruang supaya uang ini tuh dapat bekerja untuk kita, gitu. Supaya nanti ada pertumbuhan atau pertambahan nilai dari uang tersebut. Dan yang paling penting adalah mulai aja dulu, Bapak Ibu. Nggak apa-apa nominalnya berapapun, itu mulai dulu aja investasi. Karena berapapun nilainya itu pasti berharga juga kok, pasti nanti akan bernilai untuk ke depannya. Nah, lanjut, ini adalah beberapa kesalahan yang seringkali terjadi dilakukan pada saat pengelolaan keuangan. Yang pertama, yaitu tidak menyiapkan dana darurat. Nah, dana darurat ini idealnya itu sekitar 3-12 kali gaji ya. Nah, itu tergantung ke masing-masing pribadi, maunya berapa. Nah, kita bisa nih rutin menyisihkan dana darurat dari gaji kita atau pendapatan kita, misalkan rutin setiap bulannya 5-10% dari pendapatan. Kemudian yang kedua, tidak membuat perencanaan keuangan yang jelas. Nah, ketika kita nggak punya goals yang jelas nih, biasanya kita lebih teledor ya untuk spending. Spendingnya nanti biasanya lari kemana-mana. Makanya lebih baik kita buat goals yang jelas supaya kita bisa tahu, oh kira-kira kita harus investasi berapa sih setiap bulannya. Tuh. Lalu yang ketiga ada salah estimasi pemasukan dan pengeluaran. Idealnya juga kita harus melakukan budgeting ya Bapak Ibu ya. Budgeting misalkan, oh untuk kebutuhan sehari-hari sekian, kemudian untuk pendidikan anak sekian. Supaya nanti kita tahu nih, oh misalkan di bulan ini kita banyak pengeluaran di mana ya gitu. Nah itu nanti akan lebih mudah untuk dikontrol. Supaya dana kita itu tidak habis untuk mengikuti keinginan-keinginan yang sebenarnya mungkin nggak terlalu perlu untuk kita habiskan di sana. Maka dari itu, kita dalam spending atau dalam menggunakan uang kita ini juga harus paham nih terkait dengan needs dan wants atau keinginan dengan kebutuhan. Nah, tapi bukan berarti kita nggak boleh ya beli barang-barang yang kita inginkan.
Cuman prioritasnya aja nih yang sedikit dirubah. Jadi kita harus prioritaskan kebutuhan-kebutuhan dasar kita dulu, misalkan seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, tagihan-tagihan listrik, kemudian juga goals kita atau tujuan kita untuk yang jangka panjang. Kemudian baru dilanjutkan dengan memenuhi keinginan-keinginan kita. Nah, investasi ini kan sebenarnya membutuhkan perencanaan keuangan yang baik juga ya. Gimana dalam perencanaan keuangan yang baik ini kita harus perhatikan juga risk tolerance kita atau toleransi kita terhadap risiko. Jadi kita harus paham seberapa besar sih kita bisa menerima risiko. Apakah kita tipe yang bisa menerima risiko besar atau kita nggak bisa nih risikonya terlalu besar, maunya risiko yang kecil aja. Karena masing-masing instrumen investasi itu ada risikonya masing-masing. Dan kita mengenal yang namanya high risk, high return ya Bapak Ibu. Jadi biasanya instrumen investasi yang memberikan potensi gain atau potensi return yang tinggi itu risikonya juga besar. Sedangkan kalau misalkan investasinya itu memberikan return yang cenderung lebih kecil, biasanya risikonya juga lebih kecil juga. Kemudian yang kedua, gunakan dana nganggur untuk berinvestasi. Karena bagaimanapun investasi ini kan juga butuh waktu ya untuk berkembang, untuk bertambah nilainya. Jadi disarankan untuk menggunakan dana nganggur. Dan yang ketiga, pahami jangka waktu investasi. Nah, ini tuh bisa juga kita sesuaikan nih dengan tujuan kita. Apakah kita tujuannya ini goals-nya itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan instrumen investasi yang akan kita pilih. Nah, lanjut kita masuk ke untuk alokasi keuangannya, atau kita mulai desain portofolionya nih. Nah, di sini saya ada masukkan 2 metode alokasi keuangannya. Yang pertama ada yang 50-30-20. Artinya 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari, 30%-nya itu untuk investasi atau dana pensiun, dan 20%-nya itu untuk dana darurat. Dan ada juga yang 4-3-2-1. Jadi 40%-nya untuk kebutuhan sehari-hari, 30%-nya untuk tagihan atau cicilan, 20%-nya itu untuk investasi, dan 10%-nya lagi untuk kegiatan sosial. Nah, kita langsung lanjut aja ke studi kasusnya. Ini contoh ya, contohnya adalah single tanpa tanggungan di usia 25 tahun dengan gaji per bulannya di 5 juta rupiah. Nah, ini menggunakan metode yang pertama ya, yang 50% itu untuk biaya sehari-hari, kemudian 30% untuk investasi, dan 20% lagi untuk dana darurat. Nah, jadi kalau kita lihat untuk investasi dan dana pensiun itu dia nominalnya di 1,5 juta. Di sini goals untuk investasinya yang jangka pendek adalah untuk membeli gadget atau elektronik baru nih yang dibutuhkan. Kemudian untuk jangka menengah ini ada rencana untuk membeli motor. Dan jangka panjang ada persiapan dana pensiun. Jadi bisa kita alokasikan aja nih contohnya 500.000 per bulan itu untuk membeli gadget, 500.000 per bulan itu untuk membeli uang motor, dan 500.000 per bulan untuk dana pensiun. Nah, di sini kita simulasi ya, simulasi untuk investasi dana pensiunnya. Asumsi ini kan usianya masih 25 tahun ya. Untuk mencapai usia pensiun di 55 tahun itu berarti masih ada periode 30 tahun lagi. Kita asumsikan investasi per bulannya di Rp500.000. Nah, kalau misalkan di tiap bulan itu diinvestasikan 500.000 selama 30 tahun ya secara rutin, dan diinvestasikannya di instrumen yang memberikan return 5% per tahun, itu nanti total pokok yang terkumpul sebesar 180 juta. Dan akumulasi bunganya itu di 167 juta. Sehingga pada balance-nya nih pada akhir di tahun ke-30 itu menjadi 340 jutaan. Kemudian lanjut untuk studi kasus yang kedua. Ini ceritanya dia sudah menikah dengan tanggungan di usia 35 tahun. Gajinya di 7,5 juta per bulan. Nah, ini menggunakan metode yang kedua ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya 40%, 30% untuk tagihan dan cicilan bulanan,
20% untuk investasi, dan 10%-nya lagi untuk kegiatan sosial. Di sini goals-nya adalah untuk membeli perlengkapan rumah dalam kurun waktu jangka pendek ya. Kemudian jangka menengah, itu goals investasinya untuk liburan keluarga, dan terakhir ada persiapan dana pensiun juga untuk jangka panjang. Nah, alokasi dananya kita bisa bikin 250.000 untuk membeli perlengkapan rumah, 500.000 itu untuk dana liburan keluarga, dan 750.000 ini untuk dana pensiun. Nah, ini kita simulasikan juga. Dari usia 35 tahun ke 55 tahun berarti masih ada kurun waktu 20 tahun. Nah, apabila dalam periode 20 tahun itu, Bapak ini investasi per bulan rutin di 750.000, nanti pada akhir tahun ke-20 akan terkumpul pokoknya sebesar 180 juta Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk akumulasi bunganya apabila asumsi return investasinya adalah 5% per tahun dengan pajak 20%, itu akan sebesar 95 juta dari bunganya aja. Sehingga total akhirnya atau balance-nya di tahun ke-20 itu akan menjadi 275 juta. Nah, ini ada note juga nih. Ini kan kalau misalkan Bapaknya mulai berinvestasi di usia 35 tahun ya, sampai usia ke 55 tahun, jadi 20 tahun. Nah, jika selama usia 25 sampai 35 tahun itu, si Bapak ini sudah mulai berinvestasi, menyisihkan dana pensiun 500.000 per bulan, maka estimasi investasi yang diperoleh saat dia pensiun nanti bisa mencapai 438 juta. Jadi memang kalau untuk investasi ditanya kapan waktu yang terbaik, itu jawabannya memang sekarang ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, tadi kita udah lihat sekilas ya bagaimana cara untuk kita mengalokasikan portofolio kita atau pendapatan kita. Nah, sekarang kita cocokin lagi nih dengan produk-produk investasi yang ada. Nah, jadi secara garis besar investasi ini dibagi menjadi dua, ada yang konvensional dan ada yang non-konvensional. Kalau untuk yang konvensional sendiri kita udah sering dengar mungkin ya Bapak Ibu ya tentang obligasi. Obligasi misalkan obligasi pemerintah kayak ORI, SR. Nah, itu keuntungannya adalah bisa memberikan cash flow yang tetap. Bentar ya Bapak Ibu, saya harus kemudian selanjutnya ada saham. Nah, saham ini dia kelebihannya ini bisa memberikan return yang lumayan tinggi, tapi di satu sisi juga resikonya lumayan tinggi juga ya. Dan dia juga tidak bisa memberikan cash flow yang tetap. Kemudian ada emas dan barang mewah dan juga ada juga properti. Nah, kalau properti biasa ini kita harus lihat juga nih lokasinya di mana, sering banjir atau enggak gitu ya. Kemudian untuk yang non-konvensional itu ada NFT, peer-to-peer lending, dan juga cryptocurrency. Nah, sekarang kita akan fokusnya mungkin lebih ke tiga ini dulu ya Bapak Ibu, ke tabungan dan deposito, obligasi, dan saham. Pertama ada tabungan dan deposito. Seperti biasa ya kalau misalkan deposito, misalkan Bapak Ibu mau menabung di deposito nih, nanti ada jangka waktu tertentunya, nanti sampai jatuh tempo itu akan dibayarkan bunganya secara berkala. Keuntungannya itu akan memperoleh pendapatan dari bunga, jadi pendapatannya bisa dibilang stabil, dan memiliki likuiditas serta fleksibilitas yang tinggi. Maka dari itu resikonya itu rendah. Karena mau kapanpun nih, misalkan sewaktu-waktu Bapak Ibu butuh dananya, itu bisa dicairkan dana depositonya atau tabungannya itu. Makanya bisa dibilang ini resikonya resiko yang rendah. Kemudian yang kedua ada obligasi. Nah, obligasi ini sebenarnya dibagi dua. Ada obligasi pemerintah dan obligasi yang dikeluarkan oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan biasanya. Nah, obligasi ini sebenarnya adalah surat hutang. Contohnya, misalkan pemerintah kita mau membangun infrastruktur gitu ya, butuh dana, salah satu cara untuk menghimpun dananya adalah dengan menerbitkan obligasi. Nah, ketika misalkan pemerintah nih nanti keluarin ORI, lalu saya
beli nih orinya dari pemerintah, saya beli nih surat hutang atau obligasinya. Nah, artinya pemerintah berhutang sama saya sebesar nominal yang saya investasikan tersebut. Dan sebagai imbalannya, karena saya sudah berinvestasi, maka pasti saya akan mendapatkan sesuatu ya, yaitu berupa kupon. Jadi, kupon ini sebenarnya sama seperti bunga kalau di deposito, cuma beda istilahnya aja. Kalau di obligasi kita sebutnya itu kupon. Nah, keuntungannya, kalau untuk obligasi akan memberikan pendapatan yang tetap dari kupon, serta harganya juga cenderung relatif stabil. Sehingga bisa dibilang resikonya itu resiko yang menengah. Selanjutnya ada saham. Nah, saham ini adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita beli saham, artinya kita punya sebagian porsi dari perusahaan tersebut. Nah, potensi keuntungannya itu bisa dari capital gain atau selisih harga jual beli saham tersebut ya. Kemudian bisa juga nih dari dividen. Biasanya ada pembagian dividen secara berkala dan likuiditasnya juga termasuk relatif tinggi walaupun ini berbeda-beda ya tergantung jenis sahamnya. Untuk resikonya ini termasuk ke resiko tinggi karena untuk harga saham tuh lumayan berfluktuasi ya Bapak Ibu ya, lebih berfluktuasi dibandingkan dengan obligasi. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis obligasi. Ini adalah obligasi pemerintah ya. Ini adalah beberapa obligasi yang akan memberikan kupon setiap bulan, yaitu ada ORI, SR, SBR, dan ST. Nah, kalau ORI dan SR ini, dia biasanya jatuh temponya itu antara 3 tahun atau 6 tahun. Kuponnya itu akan bersifat fix dan dibayarkan tiap bulan, dan juga obligasi ini bisa dijual atau diperdagangkan di pasar sekunder, serta ada potensi untuk memperoleh capital gain. Nah, kalau untuk di SBRST, ini jatuh temponya 2-4 tahun. Kuponnya itu tidak bersifat fix ya, tapi sifatnya floating with floor. Nah, maksudnya apa nih floating with floor? Jadi ketika SBR dan ST itu di-launching, itu biasa kan tertera tuh ya, misalkan SBR sekian, dia dapat kuponnya di 6%. Nah, kuponnya ini nanti bisa naik nih persentasenya, bisa aja menjadi 6,25% atau 6,5%. Itu akan direview secara berkala dan mengikuti dari suku bunga BI atau BI rate-nya. Kalau misalkan BI rate-nya naik atau suku bunga BI naik, nanti kuponnya ini bisa ikutan naik juga. Nah, tapi gimana kalau misalnya BI rate-nya turun atau BI menurunkan suku bunga nih seperti kemarin? Nah, nanti dia untuk kuponnya akan turun juga. Tapi turunnya itu nggak bisa di bawah dari 6% tadi yang di awal, yang udah dideklarasikan di awal gitu. Makanya disebut sebagai floating with floor. Untuk kuponnya juga dibayarkan setiap bulan, dan khusus untuk SBRST ini tidak bisa diperdagangkan atau dijual di pasar sekunder, tetapi memang ada opsi early redemption. Jadi di tengah-tengah tenornya itu nanti kita ada pilihan untuk mencairkan sebagian dari nominal investasi kita, maksimal 50%. Lanjut, kalau untuk FR, PBS, Indo, dan Indois, ini adalah obligasi-obligasi yang membagikan kuponnya setiap 6 bulan sekali. Bedanya kalau FR, PBS ini, itu yang dalam mata uang rupiah ya, sama seperti yang sebelumnya, itu semua tadi dalam mata uang rupiah. Sedangkan kalau yang Indo dan Indois, ini dalam mata uang USD. Nah, untuk keempat obligasi ini, jatuh tempo atau tenornya itu cukup beragam. Jadi, ada yang dari tenor pendek sampai tenor panjang, mau yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 15 tahun pun juga ada. Nah, untuk kuponnya bersifat fix, dibayarkan tiap 6 bulan, dan obligasi ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Sehingga masih ada potensi capital gain-nya, yaitu selisih dari harga jual beli obligasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan reksadana. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar nih terkait reksadana ya, ada reksadana pasar uang, reksadana campuran. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerja reksadana itu? Jadi sebenarnya reksadana ini adalah wadah. Jadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan dikelola oleh si manajer investasi. Nah, jadi nanti manajer investasi akan membagi-bagi nih, dana yang tadi terkumpul dibagi nih. Oh, misalkan 10% masukin kemana, 20% masukin deposito, 30%-nya masukin ke obligasi, seperti itu.
Jadi manfaatnya karena dikelola oleh manajer investasi ya Bapak Ibu ya, kita bisa bilang bahwa ini sudah dikelola oleh profesional. Kita mendapatkan pengelolaan yang profesional, kemudian kita bisa mulai berinvestasi dengan nominal yang relatif kecil. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pakai MyBCA, nah itu di sana kita bisa investasi reksadana mulai dari Rp10.000 aja nih. Kemudian portofolio kita juga sudah terdiversifikasi, lalu adanya transparansi, potensi pertumbuhan nilai investasi, serta bukan merupakan objek pajak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat nih kinerja reksadana, misalkan dalam 1 tahun terakhir kinerjanya 5%. Nah itu sudah net ya Bapak Ibu ya, jadi nggak potong pajak lagi gitu. Nah ini adalah beberapa jenis-jenis reksadana. Jadi ada 4 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Nah, untuk portofolionya itu masuk ke deposito dan obligasi dengan jatuh tempo yang singkat di bawah 1 tahun. Tingkat resikonya itu tergolong rendah dengan cocok untuk jangka waktu pendek atau di bawah 1 tahun. Buat misalkan dana darurat atau mungkin mau liburan nih, misalkan liburannya 6 bulan lagi, 8 bulan lagi. Nah, boleh nih diparkir dulu dananya di reksadana pasar uang supaya bertambah nilainya. Kemudian yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Kalau kita masukin dana atau investasi di reksadana pendapatan tetap, nanti dana kita minimal 80%-nya akan dialokasikan untuk obligasi yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Obligasinya bisa merupakan obligasi pemerintah atau juga obligasi korporasi. Tingkat risikonya termasuk sedang karena bisa naik turun tergantung dengan kondisi market obligasi pada saat itu. Dengan jangka waktu yang menengah, yaitu 2-5 tahun. Tujuan investasinya bisa untuk dana menikah, pendidikan anak, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini itu nanti portofolionya 1-79% bisa di obligasi atau saham. Nah, nanti tergantung sama manajer investasinya nih, mau dialokasikan kemana. Cocok untuk yang memiliki tingkat risiko yang sedang karena bisa naik atau turun juga ya nilainya, dan cocok untuk yang ingin berinvestasi dengan jangka waktu menengah 2-5 tahun. Lalu yang terakhir ada reksadana saham. Nah, reksadana saham ini nanti dana kita dialokasikan 80%-nya itu pasti ada di saham. Nah, sahamnya apa aja nanti tergantung sama manajer investasinya. Jadi, ketika kita mau beli reksadana ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat deh di MyBCA di bagian bawahnya itu ada tulisan fund fact sheet. Nah, itu nanti bisa diklik dan kita bisa lihat nih, oh, dana kita atau untuk reksadana ini, manajer investasinya alokasikannya ke saham mana aja atau ke obligasi mana aja. Nanti akan tertera di sana. Nah, ini untuk reksadana saham cocok untuk yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan jangka waktu investasinya jangka panjang atau di atas 5 tahun. Tujuan investasinya bisa untuk dana pensiun atau persiapan naik haji atau umroh. Nah, setelah kita tahu nih, tadi instrumen-instrumen investasinya ada apa aja dan cocoknya ini untuk profil risiko apa aja. Nah, sekarang kita bisa cocokkan nih dengan profil risiko kita sendiri. Apakah kita termasuk yang sangat konservatif, moderat, atau agresif? Nah, kita ambil contoh yang sangat konservatif. Sangat konservatif itu biasanya untuk yang ingin berinvestasi jangka pendek di bawah 1 tahun. Nah, rekomendasinya bisa masuk ke reksadana pasar uang yang memberikan kinerja yang stabil dan harganya itu cenderung naik. Kemudian kalau misalkan konservatif dengan periode investasi relatif pendek, 1-3 tahun, itu bisa ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, dan bisa juga nih masuk ke single bonds atau obligasi-obligasi retail yang tadi di awal, seperti ORI, SR, SBR, dan ST, yang memang tenornya atau jatuh temponya itu cenderung singkat ya, tadi semuanya di bawah kisaran 1-5 tahun atau 6 tahunan ya. Lalu ada juga yang moderat. Ini untuk yang mau investasi jangka menengah 3-5 tahun. Rekomendasinya bisa masuk ke obligasi-obligasi yang mungkin tenornya lebih panjang. Contohnya FR, PBS, Indon, Indois. Dan bisa juga masuk ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Kemudian kalau misalkan profil resikonya agresif,
mau investasi jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, itu bisa masuk ke FR, Indois dengan tenornya lebih panjang lagi nih dari 10 tahun, mungkin bisa 20 tahun, 25 tahun, dan bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, setelah kita tahu nih tadi investasi ada apa aja, nah sekarang di mana nih kita bisa berinvestasi? Sebenarnya sekarang udah banyak ya platform-platform yang disediakan untuk kita berinvestasi. Salah satunya adalah MyBCA. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu udah ada MyBCA, nah di sana tuh udah ada fitur Welma. Nah, di fitur Welma ini adalah fitur yang khusus untuk investasi. Di sana kita bisa investasi transaksi reksadana, transaksi obligasi, kemudian kita juga bisa cek portofolio investasi kita ya, kalau misalkan nanti kita udah punya nih reksadana dan obligasinya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya Bapak Ibu, harus daftar dulu Single Investor Identification atau SID. Jadi semacam ID untuk investor, ID untuk mulai investasi. Nah, selain itu di MyBCA kita juga sudah ada fitur Wealth Insight. Jadi nanti di sana Bapak dan Ibu bisa tahu nih kondisi ekonomi sekarang seperti apa, kondisi pasarnya seperti apa. Lalu akan ada notifikasi-notifikasi terkait investasi yang jatuh tempo, dan ada info serta promo yang berlangsung. Nah, ini cara berinvestasi di MyBCA. Jadi bisa diklik nih Welma-nya, kemudian nanti kan akan muncul ya, mau produknya reksadana atau obligasi. Nah, misalkan contoh, dikliklah mau beli reksadana. Diklik reksadana, nanti akan muncul semua produk-produk reksadananya. Nah, di sana juga nanti kita bisa lihat kinerja produk reksadana ini dalam 1 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 5 tahun terakhir itu seperti apa. Lalu apabila mau beli itu bisa langsung klik beli. Nah, di sini ada informasi tambahan juga ya, ada prospektus dan fund fact sheet yang bisa dibaca dulu sebelum membeli investasi reksadana. Nah, setelah itu nanti kita akan diminta untuk memasukkan nominal transaksinya, lalu bisa dilanjutkan aja, pilih lanjut, dan akan diperlihatkan ya untuk konfirmasi transaksi atau rangkuman transaksi kita. Kemudian akan bisa dilanjutkan saja hingga nanti akan diminta untuk memasukkan PIN transaksinya. Nah, ini juga beberapa market insight yang bisa kita akses ya di MyBCA Bapak Ibu. Jadi ada BCA House View, biasanya ini adalah laporan yang dikeluarkan secara bulanan dari tim BCA kita. Dan juga ada yang secara mingguan nih, weekly market overview. Nah, itu semua bisa diakses di MyBCA. Nah, sekarang kita juga sedang ada promo ya Bapak Ibu, yaitu bebas biaya reksadana. Jadi bisa mulai untuk transaksi atau beli reksadana di MyBCA ini gratis nih, bebas biaya, hingga akhir 2025 nanti. Ya, untuk presentasi saya sekian. Apabila ada pertanyaan, nanti boleh langsung disampaikan aja ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya.